Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita selama pengajian yang rutin yang sebelum bulan Ramadan, itu mengkaji kitab Al-Usul As-Sittah atau 6 pondasi, 6 hal dasar yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Kita masuk pada pondasi yang kelima atau asas yang kelima. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala di yang paling atas itu, al-aslul khamisu. Al-aslu al-khamis. Pondasi yang kelima yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim adalah bayanullahi subhanahu li awliyaillahi, yaitu bayanullah, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala li awliyaillahi, terhadap wali-wali Allah. Jadi Allah telah menjelaskan siapa itu walinya. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'daillahi wal munafiqina wal fujjar. Wa tafriquhum, dan juga tafrik, bedanya, bainahum, antara wali Allah, wa bainal mutasyabbihin, dan antara orang-orang yang menyerupai dengan wali-wali Allah, min a'daillah, dari golongan musuh-musuh Allah, wal munafiqin, orang-orang munafik, wal fujjar, dan orang-orang fajir, orang-orang yang pelaku maksiat. Jadi ini adalah asas yang kelima yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim adalah siapa sih waliullah itu? Siapa sih wali-wali Allah itu? Apa cirinya dan apa bedanya? Meskipun ada sebuah ungkapan la ya'riful wali illa wali gitu. Tidak akan mengenal siapa wali Allah kecuali dia itu seorang wali juga. Tapi tetap Allah ngasih penjelasan. Paling tidak siapa sih wali Allah itu? Ya. Kita lihat di sini catatan kakinya. Nomor 24. Kata syarah, na'am, hada aslun azimun. Ya, ini adalah pokok yang agung, suatu pondasi yang besar. Wa huwa tafriqu baina auliya'illahi wa auliya'i syaitan, yaitu tafrik, perbedaan antara wali Allah dan wali-wali setan. Jadi setan juga punya wali gitu ya. Bukan Allah saja yang punya wali, itu artinya orang atau hamba yang sangat dikasihi. Nah, itu namanya wali. Li'anna ahlal batili soru yusamuna awliya asyaitani awliya Allah. Kenapa? Kenapa kita harus tahu bedanya? Karena ahlal batil, karena orang-orang batil itu mereka yusamuna awliya syaitan, mereka menamakan wali-wali syaitan sebagai waliullah. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nasi, hingga hadzal amra, urusannya, jadi iltabasa, jadi samar 'alan nas, kepada orang-orang, gara-gara orang yang bukan wali itu kemudian menamakan orang yang ahlul batil sebagai wali. Walidzalika shanafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh karena itulah Sonafa telah menulis, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitaban nafi'an mufidan, sebuah kitab yang bermanfaat, yang mufid, yang memberikan faedah.
Samahu, yang beliau berikan judul Al-Furqanu baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Al-Furqan yang membedakan antara wali-wali ar-Rahman dan wali-wali setan. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala in awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, di sini di dalam surat Yunus ayat 62 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang salah satu ciri dari waliullah. Kata Allah, ala ketahuilah inna sesungguhnya aulia Allah. Wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Itu maksudnya kapan? Di akhirat nanti. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Di mana? Di akhirat juga. Jadi ini salah satu keutamaan waliullah. Nanti di akhirat mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Summa bayyanahum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mereka, cirinya biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau mau nanti di akhirat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak takut dan juga enggak sedih. Kenapa? Karena di akhirat itu kita tahu bagaimana kengerian dan kesedihan di sana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati wali-wali Allah itu alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa kanu, dan mereka juga itu yattaqun, bertakwa. Haula'i hum awliya'illah, awliya'ullahi. Haula'i, mereka inilah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Mereka jama'u, mereka mengumpulkan di dalam diri mereka bainal iman, antara iman wa bainat taqwa, dan ketakwaan. Jadi nggak cuma iman saja, tapi juga takwa. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bainal ilmin nafi wal amali soleh, antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mereka nggak cuma berilmu, tapi juga beramal. Haula'i hum awliya'ullahi. Mereka inilah wali-wali Allah. Jadi sebenarnya definisi wali Allah itu sesuatu yang sungguh sederhana, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa, berilmu dan beramal. Laisa awliya'ullahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallah. Laisa, bukanlah awliya'ullahi, wali-wali Allah, man, orang yang kharaja ala syar'illah, yang telah keluar dari syariat Allah, wa ghayyara dinallah, dan mengubah agama Allah, wa da'a ila ibadatil kuburi wal adrihati, kemudian ngajak orang lain untuk nyembah kepada kuburan atau tempat-tempat keramat, petilasan-petilasan keramat. Bukan itu. Hada waliyu syaitan. Yang seperti ini adalah wali syaitan. Walaisal waliyu huwa sahiru wal kahinu wal khurafi alladhi yudhiru linnasi makhariqa sihriyatan. Laisa, bukanlah wali itu seorang sahir, seorang penyihir. Jadi jangan sampai di benak kita itu muncul anggapan bahwasanya seorang wali itu harus orang yang bisa karomah. Enggak. Kenapa? Karena nanti kalau seorang wali itu harus punya karomah, harus punya sesuatu yang khariqun lil adah, punya sesuatu yang di luar nalar orang, dia harus bisa itu. Maka sahir itu wali, sahir dan kahin, tukang sihir dan dukun itu wali. Kenapa? Karena dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, gitu kan. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil di sekolah saya itu kedatangan pesulap tradisional, gitu. Pesulap tradisional yang mana dia itu membacok tangannya sendiri kemudian sembuh. Nah, apakah yang seperti itu bisa disebut dengan wali? Tidak. Karena itu namanya sahir atau kahin, tukang sihir atau dukun. Wal khurafi, juga khurafi, orang-orang yang senang dengan khurafat, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong, gitu kan. Cerita nanti apa namanya si Syekh Fulan, wali Fulan ini dia bisa ini sholat di atas pohon pisang misalkan. Cerita-cerita yang seperti itu ya mungkin benar, tapi apa namanya kebenarannya kan belum tentu bisa kita buktikan gitu. Itu namanya khurafi, cerita-cerita yang di luar nalar gitu.
alladzi yang yudhiru linnas, menampakkan kepada orang, menunjukkan kepada orang mahariqa sihriyatan, hal-hal yang di luar apa namanya, di luar kebiasaan yang sifatnya itu sihriyatan, sifatnya itu sihir. Ingat ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita mempercayai karomah. Nanti kita lihat wayakul, dan mereka katakan hadi karomatan. Ini karomah. Wahia fil haqiqati mahariku syaitoniyatun. Ini karomah dibilang wahia, padahal fil haqiqati sebenarnya mahariku syaitoniyah. Itu adalah hal-hal di luar nalar yang sifatnya berasal dari setan. Ingat, kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani adanya karomah. Karomah itu tadi ya, sesuatu yang di luar adat, di luar nalar manusia. Misalkan manusia nggak mungkin kalau apa namanya ditembak gitu ya pasti mati gitu kan, pasti luka. Terus ada yang tidak luka. Nah, itu namanya syai'un khariqun lil adah. Contohnya seperti itu. Kayak apa namanya, Nabi Musa membelah laut. Itu kan syai'un khariqun lil adah. Nah, syai'un khariqun lil adah ini, sesuatu yang di luar nalar ini, itu kalau bagi nabi itu namanya mukjizat, bagi orang di luar nabi namanya karomah. Dan karomah kita percayai bahwasanya karomah itu ada dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang pilihan. Nanti kita lihat dulu hambanya seperti apa gitu ya. Jadi nggak semua yang punya syai'un khariqun lil adah, nggak semua orang yang memiliki sesuatu yang di luar nalar itu disebut dengan wali ya. Kenapa? Karena wali itu ada cirinya. Di sini kita lihat. Kemudian kata beliau, wa yakfi fi hadza ayatun fi Ali Imran. Dan cukup untuk menjelaskan tentang siapa itu wali, itu satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Hiya qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian itu keadaannya tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kita lihat catatan kaki nomor 25. Kata beliau, mahabbatullahi, cinta kepada Allah, hiya a'dhamu anwa'il ibadat, adalah salah satu dari macam ibadah yang paling besar. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasuli, dan ciri orang cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Falladzi yattabi'ur rasula laisa waliyan lillah, dan orang yang enggak ngikut kepada Rasul itu bukan wali Allah. Misalkan Rasulullah sholat, dia nggak sholat. Dia bilang saya sudah di luar syariat. Rasulullah apa namanya nutup aurat dengan benar, dia telanjang. Bukan wali dia. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah. Wala yuhibbullaha, dan juga tidak mencintai Allah. Wa haula'i al-muharrifuna yaqulun, dan orang-orang yang senang sama cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita ajaib ini akan mengatakan la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu enggak akan jadi seorang wali illa kecuali idza, apabila kharaja an ta'atillah, kalau dia sudah keluar dari ketaatan kepada an ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ketaatan kepada Rasulullah. Rasulullah nyuruh apa dia enggak ngikutin tadi. Rasulullah sholat dia enggak. Apa namanya, Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan hal-hal fasik, dia enggak. Rasulullah bilang jangan mencuri, dia mencuri. Terus dia bilang seolah-olah dia Nabi Khidir gitu. Saya nyuri ini karena kamu enggak tahu nih. Kalau enggak saya curi, nanti ini uang ini dipakai untuk hal-hal maksiat ya. Padahal ini nyolong itu bisa-bisaan dia aja kan gitu kan. Rasulullah menyuruh dia untuk tidak mubazir, dia mubazir. Dia buang-buang hartanya di apa namanya, dibakar atau segala macam. Itu bukan wali. Fahum indahum wilayatu fil khuruji an sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka
Wali ini menurut sebagian orang itu adalah wilayah suatu kedudukan, suatu wilayah, satu kewalian fil khuruji untuk bisa keluar an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Rasulullah, wal i'timadi alal khurafati wal bid'ah. Kemudian dia kekeh, dia berpegang kepada khurafat, cerita-cerita ajaib, ya, wal bid'ah, dan bid'ah. Hadhiyal wilayah indahum. Inilah menurut mereka wali itu seperti itu. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Kami menyembah Allah karena kami cinta kepada Allah. La na'buduhu khaufan min narihi wa la tama'an fi jannatihi. Kita enggak nyembah Allah karena takut nerakanya, juga enggak tamak terhadap surganya. Innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Kami hanya menyembah Allah karena kami itu cinta kepada Allah. Nah, ini orang yang nggak ngerti konsep reward and punishment gitu ya. Itu konsep dasar, semua orang tahu. Bahkan ini diterapkan di semua lini, di semua tempat pendidikan gitu kan. Namanya pendidikan, sekolah itu ada, kalau muridnya rajin dikasih ganjaran, kalau muridnya males ya dikasih hukuman. Ya. Itu sesuatu yang basic instingnya manusia gitu. Nggak cuma karena senang aja gitu. Wa yuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man. Kalau gitu kalian itu cinta kepada Allah itu pakai caranya siapa gitu. Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ala tariqati ghairihi. Apakah kamu cinta kepada Allah itu melalui metodenya Rasul atau melalui metodenya orang lain? Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nggak ada yang mencintai Allah kecuali orang yang ikut Rasulullah. Rasulullah nyuruh sholat, ya sholat. Bukan malah genjreng-genjreng main gitar di depan. Terus, kok kamu nggak sholat? Saya wali. Ya. Nggak bisa begitu. Hadha wal fasilu baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Inilah pembeda antara wali Allah dan wali setan. Jadi wali setan itu nggak bisa mencoba, kok kamu minum khamr? Saya ini bukan minum khamr. Kamu lihatnya minum khamr, tapi dalamnya ini adalah madu. Kamu nggak tahu, saya wali. Coba kamu minum, mabok nggak? Mabok ya, karena kamu belum wali. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya. Karena yang namanya wali, orang yang cinta kepada Allah itu pasti ngikuti Rasul. Kalau Rasul bilang jangan minum khamr, dia jangan minum khamr. Bukan malah sebaliknya. Baik. Kemudian kata beliau, dan juga cukup untuk mengidentifikasi siapa wali itu, wa ayatun fil Maidah. Satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat ke-45. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian andinihi, dari agamanya, fasaufa, maka kelak pasti ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, yang keadaan satu kaum tadi itu adillah, mereka berkasih sayang, alal mu'minin, kepada kaum mukminin, aizatin alal kafirin, dan keras, tegas kepada orang kafir. Tujahiduna fi sabilillah, yang mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka enggak takut akan celaan orang yang mencela. Artinya enggak takut itu kalau dicela, kamu itu kan sok alim aja, kamu itu begitu itu, biar pengen dibilang dia pokoknya anjing menggonggong kafilah berlalu ya gitu. Itu namanya tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Didiemin aja. Gitu. Kemudian kita lihat catatan kaki nomor 26. Hadis sifatu auliyaillah. Ini adalah sifat-sifat wali Allah. Annahum yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullah. Yaitu mereka cinta kepada Allah. Ya, tadi ya, salah satu bukti orang cinta kepada Allah itu ngikuti Rasul. Rasul bilang sholat, dia sholat. Bukan nggak sholat kok. Antum nggak sholat, gitu kan. Saya wali.
Kok antum minum khamr, Syekh? Ya, saya wali gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Wa yuhibbuhumullahu, dan Allah cinta kepada mereka. Wa yakunu, dan keadaan mereka itu adzillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Yakni maksudnya yuhibbunal mu'minin, mereka cinta kepada orang-orang mukmin. Sama orang Islam, sama sesama muslim, sama sesama apa namanya mukmin, mereka saling berkasih sayang. Dia cinta sama orang-orang beriman. Siapapun itu, dari manapun itu, yang penting dia muslim, tidak terbukti melakukan pembatal keislaman, maka dia saudara dan dia cintai. Mau dia orang ngaji kayak, mau dia orang awam kayak, yang penting dia mukmin. Nah, ini yang hilang dari banyak dari kita gitu kan. Kemarin ada apa namanya ribut-ribut di Gaza gitu kan. Ya cukup mereka itu sebagai mukmin. Mereka itu mukmin. Kita cintai mereka. Saudara-saudara kita di Palestina. Wa fihim wala'un lil mu'minin, dan mereka punya wala, punya apa namanya istilahnya apa ya? Wala. Punya loyalitas terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dizolimi, mereka merasa apa namanya? Merasa sakit gitu. Kenapa? Karena mereka punya loyalitas terhadap orang-orang mukminin. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin. Dan mereka juga ada bughdun, ada rasa tidak suka, wa bara'ah, dan rasa berlepas diri dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang kafir. Cukup apa nama Yahudi itu karena mereka kafir. Mereka dibenci dan kita bara'ah dari mereka. Itu cukup gitu kan. Mau dia apa namanya menyakiti kaum beriman atau tidak, ya kita tetap bara'ah dan kita tetap bugdun terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir begitu. Itu cirinya wali seperti itu. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan may yasha kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu wasi', maha luas rahmatnya, alimun, dan maha mengetahui apa yang hamba-hambanya kerjakan. Kemudian kata beliau, hadhi arba'u sifatin, hiya sifatu awliyaillah. Inilah 4 sifat, yaitu sifat-sifatnya wali. Tadi ya, yang pertama itu mereka beriman. Kemudian mereka bertakwa. Kemudian mereka kasih sayang terhadap sesama muslim. Sama muslim dia sayang, sama muslim dia apa namanya punya loyalitas. Dan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka punya apa namanya ketegasan. Mereka punya ketegasan, mereka punya baro'ah, berlepas diri. Nah, inilah 4 sifat dari wali-wali Allah. Ammal ladzina ya'muruna bi ibadati ghairillah. Adapun orang-orang yang nyuruh untuk beribadah kepada selain Allah, ya ibadah kepada selain Allah nggak apa-apa. Itu kan juga apa namanya juga nyembah, meskipun jalannya berbeda, tapi kan yang dituju satu, ya nggak bisa seperti itu. Wa yad'una man fil kubur, dan berdoa kepada siapa saja yang ada di kuburan. Sudah meninggal, disembah, disembah jambrong, minta dong, nomor togel, segala macam. Wal amwati, orang-orang sudah mati, wal adrihati, dan tempat-tempat keramat. Didatengin pohon-pohon keramat, Mbah, saya pengen dapat apa namanya, dapat jodoh, tempat-tempat keramat. Wa yusammuna hawariqas syaitani karomatin minallah, dan mereka sebut apa namanya hawarik, sesuatu hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari setan itu sebagai karomah. Padahal bukan karomah. Karomah itu nggak bisa dipelajari ya. Ingat ya, karomah itu tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari namanya sihir atau sulap. Kamu di sana pada pokoknya ini ngapain gitu kan? Saya belajar ilmu karomah gitu. Karomah nggak bisa dipelajari. Karomahnya apa? Biar bisa jalan di atas air. Nah, nggak bisa dipelajari. Jadi Nabi Musa itu apa ada? Sama Allah dilatih. Ayo Nabi Musa, besok nanti kalau kamu dikejar-kejar Fir'aun, bisa belah laut. Pertama belah air di ember dulu gitu kan. Kemudian air di sumur. Kebelah nggak? Oh, udah bisa kebelah. Naik lagi ke sungai. Nggak bisa. Itu nggak bisa dipelajari gitu. Jadi Nabi Musa nggak ada pelatihannya gitu ya. Pelatihan membelah laut itu nggak ada. Bahkan ilmunya sampai sekarang juga nggak ada kan gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang Allah berikan langsung. Sebagaimana
Ya misalkan cerita-cerita tentang para wali di tanah Jawa, mungkin itu benar terjadi gitu kan. Ada beberapa yang benar terjadi. Atau mungkin itu adalah sebuah kiasan. Wallahu taala alam. Tapi yang jelas kita mempercayai bahwasanya karomah itu ada dan karomah khawarikus syaitan, sesuatu yang ajaib yang berasal dari setan itu bukan karomah. Nah, gitu ya. Hadis sifatu a'daillah, yang nyuruh nyembah selain Allah, menamakan hal-hal yang khawariqas syaitaniyah, ajaib, hal-hal ajaib yang berasal dari setan sebagai karomah, ini sifatnya musuh-musuh Allah, bukan wali Allah. Kemudian kata beliau berikutnya, wa ayatun fi Yunus, dan juga cukup bagi kita satu ayat dalam surat Yunus untuk menjelaskan siapa itu wali. Sebenarnya dua ayat ya, 62 sampai 63. Wahia qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini tadi sudah kita bahas ya, sedih dan takut itu di mana? Di akhirat. Jadi mereka itu nggak akan ditimpa rasa takut dan akan bersedih di akhirat. Jadi bukan berarti wali-wali Allah itu tidak bersedih dan tidak takut itu di dunia, enggak ya. Di dunia tetap ada sedihnya dikit-dikit gitu kan, rasa takut ya tetap ada, namanya manusia. Tapi kalau di akhirat insya Allah tidak akan. Asalkan mereka benar-benar mewujudkan syaratnya, yaitu yang disebutkan dalam ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu yattaqun, bertakwa. Jadi beriman dan bertakwa. Ini syarat berikutnya nih. Kita lihat catatan kaki nomor 27. Fa anta ta'khudhu min hadhil ayati as-salasa min hadhil ayati salasi sifat auliya illahi. Kamu, kata beliau, ta'khudhu, mengambil min hadhil ayati salasi, dari 3 ayat ini, apa yang diambil? Sifat auliya illah, sifat-sifat dari wali-wali Allah. Al-ula fi surati Ali Imran. Yang pertama tadi di surat Ali Imran. Wal ayatus saniyatu, ayat yang kedua fi suratil Maidah. Yang kedua tadi surat Al-Maidah. Wasalisatu fi surat Yunus. Yang ketiga dalam surat Yunus yang tadi, yang barusan tadi ya. Fiha sifatu auliyaillah. Di dalam 3 ayat tadi terdapat sifat-sifat atau ciri dari waliullah. Wali-wali Allah itu seperti apa sih? Yang tadi ada ya. Man ittasofa biha fahuwa waliyullah. Man, barang siapa yang ittasofa, dia memiliki sifat biha dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, fahuwa waliyullah, maka dia wali Allah. Wa man ittasofa bididdiha, dan barang siapa yang memiliki sifat kebalikannya, fahuwa waliyun li syaitan. Kebalikannya loh ya, bukan tidak punya sifat itu saja, tapi kebalikannya, maka dia wali-wali setan. Kemudian kata beliau, summa sorol amru inda aktsari man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i. Summa, kemudian soro, jadilah al amru, urusannya, inda aktsari, menurut mayoritas, kebanyakan, man, orang yang yadda'il ilma, mengklaim punya ilmu, wa annahu min hudatil khalqi, dan mengklaim bahwasanya dia termasuk orang yang memberikan petunjuk, nasihat kepada orang-orang, wa hufadhi syar'i, dan penjaga syariat, ila anna auliya illah, mereka jadilah urusannya itu definisi wali itu, anna auliya illah, bahwasanya wali Allah itu la budda fihim min tarki tibair rusul, harus meninggalkan mengikuti rasul. Wa man tabi'ahum falaisa minhum, barang siapa yang ikut kepada rasul maka bukan wali. Jadi ya, wali itu definisinya harus seperti Khidir. Ya, Nabi Khidir yang sudah keluar dari syariatnya Musa. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Khidir dan syariatnya Nabi Musa beda. Jadi jangan sampai kemudian, kok kamu bunuh orang? Iya kan kayak Khidir. Khidir bunuh orang. Kalau Musa nggak tahu, kamu ilmunya masih ilmunya Musa, bukan ilmunya Khidir. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad itu merata untuk semua makhluk, bahkan jin gitu. Maka kita lihat sini. Nomor 28. Idza kharaja 'ani syar'i, apabila ada orang keluar dari syariat, yuqalu indahum, maka orang ini akan disebut hadza arifun, ini adalah al-arif billah.
wasola ilallah, orang yang sudah kenal Allah gitu kan, sudah wasola ilallah, sudah sampai kepada Allah. Laisa bihajatin ila tibair rasul, enggak butuh lagi untuk ikuti rasul. Kenapa? Karena sudah kenal Allah, sudah sampai kepada Allah. Ya'khudhu anillahi mubasyaratan, dia sudah ngambil ilmu dari Allah mubasyarah, secara langsung. Wa yaqulun, dan mereka itu akan menghina kita ini yang belajar dari kitab. Antum ta'khuduna dinakum an mayitin. Kalian itu ngambil agama kalian dari mayit dan dari mayit. Maksudnya Pak, yakni bil asanid, dengan sanad gitu kan. Kita kan ngambil agama dengan sanad. Di atas kita guru siapa? Guru kita siapa? Kemudian di atasnya guru kita siapa? Di atasnya guru kita siapa? Itu kan orang-orang sudah meninggal. Nah, mereka ngomongnya gitu. Kamu itu ngambil agama dari mayit, pakai sanad. Nahnu na'khudhu dinana anil hayyil ladzi la yamut. Sedangkan kita itu ngambil agama kita dari zat yang maha hidup yang nggak akan pernah mati. Oh, luar biasa ya. Yaz'umuna annahum ya'khuduna anillahi mubasyaratan. Mereka yakini bahwasanya mereka itu ngambil agama itu langsung dari Allah. Ya. Wa man ya'khudhu anir rusuli falaisa min auliyai indahum. Orang yang ngambil dari nabi, pakai sanad sampai nabi, itu bukan wali menurut mereka. Fala yakunu waliyan indahum, maka tidak akan menjadi wali menurut mereka illa man kharaja an ta'atir rasul, kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada rasul. Kemudian wala yasiru waliyu al-an fi urfi katsirin minal mutaakhirin, dan tidaklah menjadi wali sekarang menurut urf, menurut anggapan, kebiasaan mayoritas orang-orang mutakhirin, orang-orang sekarang, orang-orang zaman now, illa kecuali man bunya ala qabrihi kubbatun au masjidun. Kecuali harus dibangun di atas kuburannya itu kubah atau masjid. Ya, harus begitu. Kalau nggak begitu maka bukan wali. Kalau di kuburan itu biasa-biasa aja, nggak ada apa-apanya, bukan wali. Bukan wali. Padahal yang nggak begitu juga kan gitu kan. Contohnya di Indonesia siapa? Kayak Haji Ahmad Dahlan misalkan. Kayak Haji Ahmad Dahlan kuburannya di atasnya nggak ada masjid, nggak ada apa, biasa kuburannya. Apa itu bukan wali? Insya Allah beliau wali. Insya Allah beliau wali, gitu kan. Tapi kan nggak ada apa-apanya dia. Amal madfunu ladhi dafnuhu ala sunnati ladhi lam yudhu ala qabri syai'un. Adapun al madfun, orang yang dikubur, alladhi yang dafnuhu ala sunnah, yang mana kuburannya itu berdasarkan sebagaimana sunnahnya Rasul, alladzi yang lam yudha ala qabrihi syai'un, yang enggak ada apa-apa di atas kuburan, ya, enggak ada cungkup, enggak ada kicing innova gitu kan. Enggak ada apa-apanya gitu kan. Fahuwa innahum laisa biwaliyin walau kana min afdhalin nas. Maka dianggap bukan wali, walinya rak papi wali gitu kan, walau kana min afdhalin nas. Meskipun beliau termasuk orang yang paling utama, termasuk orang yang paling soleh gitu kan. Yang penting harus ada sesuatunya di atas kuburan. Kemudian tsumma aidan indahum alwaliyu lahu zayyun khasun. Kemudian menurut orang-orang sekarang juga wali itu harus punya zayyun khasun. Harus punya perhiasan khusus. Harus punya baju khusus. Bi an yalbasa imamatan wa yalbasa tauban khasan. Harus pakai imamah, harus pakai sorban, uben-ubel gitu kan. Kalau pakai peci hitam, peci nasional bukan wali gitu kan. Harus pakai sorban, pakai imamah gitu kan. Wayal bahasa sauban khasan, harus pakai baju khusus. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, padahal Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan laisa li auliya illahi alamatun yatamayyazuna biha. Tidak ada bagi wali Allah itu tanda-tanda khusus secara fisik yang bisa dibedakan, ya. Bal yakununa kasairin nas, bahkan mereka itu keadaannya seperti manusia biasa. Mayurafun, tidak diketahui secara fisik gitu. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, rubba asy'atha aghbar madfu'in bil abwabi law aqsam 'ala Allahil abar. Ini salah satu wali ya. Rubba, betapa banyak, asy'atha aghbar, orang yang asy'ath itu rambutnya kusut, rak tahu disisir. Ya karena memang nggak punya sisir gitu. Bukan memang sengaja dibikin kusut biar kelihatan wali gitu. Aghbaro, kemudian berdebu. Berdebu kenapa? Karena nggak punya rumah. Madfu'in bil abwab, ditolak dari setiap pintu. Artinya kalau datang ke pintu rumah orang pasti suruh pergi. Lau aqsama 'alallahil abar,
Tapi seandainya dia bersumpah berdoa kepada Allah, la barrah. Allah akan kabulkan sumpahnya. Allah akan ijabah doanya. Ya. Kenapa? Karena orang ini orang soleh. Jadi ini jangan sampai diartikan, oh berarti wali itu bajunya itu berantakan kayak orang gila. Enggak. Ya. Ini jangan sampai salah juga nih ya. Ntar jadi salah paham lagi. Wali itu harus kayak orang gila. Enggak. Ya. Karena orang ini orang soleh. Gitu. Orang ini orang soleh. Kemudian hadhihi sifatu auliyaillah. Inilah sifatnya wali-wali Allah. Annahum, bahwasanya mereka itu la yudhiruna anfusahum, tidak akan nunjukin diri mereka. Enggak akan bilang wali, saya ini wali, enggak. Sekarang kan orang kan gitu. Penampilannya kayak orang gila, kemudian sama orang itu dianggap sebagai wali, kemudian dia nikmati gitu kan. Diangkat sebagai wali, dia nikmati. Oh iya saya wali gitu kan. Kemudian orang-orang menghormati dia. Enggak. Mereka ya la yudhiruna anfusahum, enggak akan menampakkan diri mereka. Bal yuhrisuna alal ikhtifa. Bahkan mereka itu semangat untuk ikhtifa, ngumpet, nggak akan ketahuan. Bahkan kadang-kadang mungkin itu tetangga kita yang biasa macul gitu kan, tetangga kita yang biasa dagang di pasar, mungkin dia wali, mungkin kalau dia taat, dia soleh, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, biasa saja dia wali. Li ajlil ikhlas lillahi azza wa jalla, untuk tujuan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu min sifati auliya, termasuk ciri dari wali itu adalah at-tawadu. Satu, tawadu, wal ikhtifa'u. Dua, ngumpet. Yang ketiga, wa adamud duhur. Gak suka untuk tampil atau manggung. Dianggap wali, diundang sana, salamin orang, didatangin orang. Enggak. Dia nggak suka seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau cukup waktunya. Kalau tidak ada kita akhiri. Nah, sudah azan ya, kita cukupkan saja. Kalau ada pertanyaan silakan di grup. Kita akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.